Sumenep ini kan kalau dari sejarah yang pernah saya baca, itu kan kenapa Sumenep itu orang mengatakan bahwa itu Solonya Madura. Anak-anak generasi mudanya pun Betul. juga sudah mulai banyak yang ikut terjun lomba karapan sapi juga. Di Talangu itu punya tradisi, banyak orang Talangu itu yang kerja di luar Jawa, luar Talangu gitu. Ini jadi cerita tentang Talangu. Nah itu mereka Tapi nggak tradisinya apa-apa. ketika pulang harus bawa sesuatu yang untuk dipamerkan. Balik lagi nih di podcast kita ngopi bareng penulis alias ngopi sore. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian Kade Krisdayanti. Oh bukan. Sore Bu Dian. Sore, Mbak. Kade itu apa Bu? Bukan Krisdayanti yang jelas. Saya kira Dan itu... saya tidak ada hubungan dengan Krisdayanti. Iya. Saya kira Catat ya. Saya kira itu Dian Kade itu adalah Dian Krisdayanti. Dian Kusuma Dewi. Oke. Tetap, jadi saya tidak mengarang ya. Oh iya tetap singkatannya tetap Kade ya Bu ya. Betul. Benar. Dan singkatan itu dipakai sejak SMA. Jadi kebetulan di kelas itu ada 3 Dian, Mbak. Pantesan. Akhirnya sudah tuh Dian KD, melekat. Dian BI gitu. Oh, akhirnya Dian melekat ya akhirnya Bu ya. Betul. Iya Bu. Bu, kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Bahas-bahas soal ini nih Bu, tulisannya Ibu yang ada di buku Anomali Pat Media nomor 3 guys. Yang ketiga ya. Saya sebenarnya gabung dengan Pat Media untuk bikin antologi ini. Kayaknya sudah yang banyak kelima. ya. No kan senior banget ini. Dibanding sama yang kemarin-kemarin saya wawancara, saya ajak podcast. Kayaknya Bu Dian paling senior ini. Kelihatan tuanya. Tapi waktu saya ke rumahnya Bu Wina mungkin nggak ketemu kan, biasanya ada kalau Ya. ke rumah Bu Wina ada penulis-penulis yang main ke sana Bu. Ya. Kayaknya belum ketemu kita. Ini ketemunya di sini. Iya bener. Kalau dari sampulnya di tulisannya Bu Dian, ini penggambarannya khas banget. Nah, nih penggambarannya soal takdir kacong. Kalau kita tahu kacong itu adalah sebutan pria Madura. Bener Bu? Betul. Nah, tapi kenapa Bu? Ibu tiba-tiba menuliskan seorang takdir kacong. Otomatis kan ini kan takdir itu adalah sebuah apa ya, kayak yowis ini tuh adalah kamu itu dijadikan ini sama Tuhan kayak gitu. Jadi takdir kacong ini sebenarnya saya terinspirasinya itu ketika saya ke Madura. Oke. Dalam sebuah tugas, terus kena macet Mbak. Kita kan nggak pernah kebayangin tuh Madura tuh biasanya lancar. Gimana ya Bu Madura? Madura Mungkin kalau mau macet ke itu arah nggak pernah Sumenep yang pasang itu macet. Iya. Iya itu benar. Nah ini saya tanya ya, ini kan ada apa sebenarnya gitu, sampai macetnya tuh berjam-jam gitu kan. Ini udah kayak di Surabaya aja gitu. Sampai saya turun tanya itu ternyata pas lagi ada event karapan sapi gitu. Jadi ternyata karapan sapi itu jadi satu simbol pesta rakyat gitulah, yang terbesar gitulah ya di Madura. Saya tahunya kalau di waktu ke Madura itu ada di Bangkalan, itu salah satu stadion yang biasanya digunakan untuk khusus perlombaan karapan sapi. Betul. Iya kan, itu ada kan ya Bu ya. Nah Iya. itu. Nah ternyata di karapan sapi itu di setiap kabupaten itu ada Mbak. Oh, gitu. Termasuk oke. juga di Sumenep, dan tradisinya beda-beda gitu. Nah, Jadi setiap wilayah itu beda-beda Bu. iya, Kayak jadi Bangkalan, ada Sampang, ciri kayak gitu. khas tradisi yang berbeda-beda. Oh gitu. Saya kira di setiap daerah di sana kayak di Sampang, Bangkalan itu sama. Apa yang bikin beda Bu? Mungkin culture budaya ya, pendekatan culture budayanya ya. Kalau Sumenep ini kan kalau dari sejarah yang pernah saya baca, itu kan kenapa Sumenep itu orang mengatakan bahwa itu Solonya Madura gitu ya, halus bahasanya. Iya benar gitu ya. Romo Inggilnya ya. Iya, terus kalau
saya sendiri juga nggak bisa bahasa Madura, tapi kalau saya ketemu inggih gitu masih begitu Inggih, Mbak inggih, gitu. inggih. Ya, itu saya sempat kaget juga lah, kok di Sumenep begini ya, dan orangnya Iya, agak-agak ternyata. dalam tanda kutip memang sopan Iya, gitu iya, ya. Ternyata memang ada sejarahnya bahwa ada Raja Mataram waktu itu yang dibuang ke Sumenep gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat kedekatan antara Sumenep dan Jawa Tengah, terutama yang Kerajaan Mataram itu ada sejarahnya gitu. Jadi kenapa Sumenep itu dari sisi culture budayanya itu sedikit mendekati wilayah Jawa Tengah gitu. Masih ini ya, berkaitan gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Sampang Bangkalan, Pamekasan itu 50-50 ya Bu ya. Iya. Jadi ada yang separuh kasar, halus, separuh ikut ya. ya. Separuh ikut Sumenep. Cuman memang saya karena kebetulan saya aslinya dari Solo. Jadi Oke. ketika saya ke Sumenep itu saya merasa homey gitu ya, balik pulang gitu ya. Ini kok orang-orangnya ramah-ramah ya gitu, sopan-sopan dan baik gitu ya. Terus mereka tingkah lakunya juga sangat sopan dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang takdir kacong ini, kemudian kenapa saya menulis itu karena ya itu tadi ya, karena terjebak dalam situasi. Oh, bukan terjebak nostalgia ya Bu ya, bukan terjebak nostalgia. Akhirnya Dia saya ini suka bercanda kayaknya, makanya. akhirnya saya nanya gitu kan, apa sih istimewanya sampai orang itu seperti itu? Iya. Ternyata saya diajaklah ke satu seniman gitu ya, seniman Di yang Sumenep? di Sumenep sama temen gitu, dan kita ngobrol gitu tentang budaya karapan sapi, dan ternyata wow gitu kan, saya lihat ya bahwa sapi yang dipakai untuk karapan itu luar biasa perlakuannya ya, dikasih jamu lah yang sehari telur kampung 20 butir, kebayangkan satu butir aja itu berapa? pertanyaan itu, 20 saya ya butir. Bu ya, pertanyaan saya ini Bu ya. Heeh. Satu hari dia ngabisin budget berapa Nah, Bu? Kerjanya apa ini nah, Bu? itu. Nah itu yang bikin kita penasaran ya Bu ya. Betul. Gila. Terus saya berpikir ya, kenapa sih diperlakukan sampai seperti itu? Nah, Iya. apa bedanya sapi itu dengan sapi yang lain Apa gitu bedanya? ya? Iya ya, benar. Betul kan? Apalagi kalau di sana itu sapinya beda, warnanya coklat semua. Jadi memang ada satu jenis sapi yang memang dipakai untuk karapan, karena mungkin dari sisi fisik ya gitu ya, kalau kita bilang model catwalk lah begitu Iya benar. kakinya jenjang gitu ya, kuat, larinya cepat gitu ya. Perfect ya, waduh itu dia. Perfect. Itu yang kemudian saya makin penasaran gitu ya, terus diajaklah gitu ya ke satu orang yang punya karapan yang dia hampir selalu menang gitu, yaitu saya tanya gitu, apa istimewanya? Ya itulah telur Treatnya, kampung iya lah, benar. jamu lah gitu, kadang-kadang sampai diminumin obat lah, Iya, obat kuat. ya kayak gitu lah gitu. Obat kuat tolong jangan disalahartikan, ini obat kuat untuk sapi ya kan. Nah itu, sehingga kemudian saya berpikirnya kok sepertinya saya jadi kasihan sama sapinya ini sebenarnya gitu. Padahal memang sebenarnya tradisi di sana itu adalah memang sapi itu untuk ditarungkan kan Bu. Betul, ya. Ditarungkan dalam arti memang siapa yang cepat lari. Benar. Nah kan sebenarnya kalau kita melihat takdirnya sapi sendiri itu gitu kan, itu kan sapi binatang ternak gitu Iya. kan, untuk konsumsi manusia dan Benar. juga untuk membantu manusia dalam Iya. tugas keseharian gitu ya. Nah kemudian kenapa diistimewakan seperti itu? Jatuhnya sebenarnya lebih ke ambisi manusia jadinya kan gitu. Benar. Jadi prestis, kayak gitu. nafsu sesaatnya manusia. Betul, Benar. ingin cepat, ingin jadi pemenang, ingin Iya. kaya, ingin dapat Benar. uang gitu kan. Akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu Betul. dengan menggunakan sapi sebagai alat. Ya. Ya, Gitu. oke. Itu. Saya agak berhati-hati nih Bu. soalnya. Tapi saya melihat memang tradisi itu wow ya, luar biasa gitu Iya, ya. dan itu udah dan- membumi banget Bu. Betul. Bener, dan itu saya lihat karapan sapi sekarang itu bukan cuma dibuat ajang untuk yang sesepuh-sesepuhnya, tapi juga anak-anak generasi mudanya pun Betul. juga sudah mulai banyak yang ikut terjun lomba karapan sapi juga kayak gitu kan Bu. Karena memang kalau jokinya harus anak muda Iya, bener gitu. Karena kan kalau
orang tua mungkin tidak akan sekuat ini ya ketika dia jadi Iya, joki ya. benar, Nah, benar, gitu. benar, Jadi benar, memang terlatih, rata-rata dilatih. di bawah 16 tahun. Iya, untuk dilatihnya jadi seperti itu. joki. Tapi Ya. memang pernah nggak sih Ibu menanyakan pada masyarakat atau sesepuh sana itu memang tradisi ini memang harus wajib diadakan nggak sih? Sebenarnya ini kebanggaan buat mereka. It's gitu okay. ya. Sama dengan kalau di Solo itu pada saat Maulid Nabi itu ada yang namanya Yang kebo arak-arakan bule. itu, Nah, kebo bule. ya, Iya, arak-arakan iya, kebo iya. bule dimandikan dan sebagainya. Ya, hampir sama lah sebenarnya ya. Iya. Jadi ini ya kita nggak bisa bilang bahwa boleh nggak boleh, tapi karena ini sudah jadi nafasnya orang Oh iya, Madura benar. ya. Dan itu culture yang memang kultur itu memang bukan untuk dihilangkan. Betul, Dan ya. ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga Ya. kalau datang ke Madura kayak gitu. Iya sih Bu. Sip, itu. Benar. Nah, cuman memang ya kenapa saya kemudian mengangkat karapan sapi ini sebagai cerpen? Ya sebenarnya dari sisi, mohon maaf ya, bukan kita menjudge ya, menjudge hal yang saya tidak agak baik. berhati-hati Bu. Saya agak traumatik dengan kata diskriminasi atau Iya. seperti itu. Hal yang tidak baik terkait dengan ritualnya sapi karapan gitu. Tapi memang dari beberapa referensi yang saya baca itu memang dari yang seharusnya tidak perlu begitu jadi diada-adakan lah begitu. Oh, aku misalnya paham. Iya. misalnya tadi itu misalnya telur kampung ya sampai sebegitu banyaknya, terus obat-obatan dan sebagainya. Itu mungkin karena kebiasaan Bu. Iya, Iya kan? Iya. Kepercayaan juga. Iya, benar-benar sama kayak kita kalau ini Reok Ponorogo, jaranan. Nah, itu kan kulturnya dia memang harus ada ini treatmentnya yang seperti itu. Dan mungkin karapan Gani itu yang sebenarnya banyak juga sih orang yang belum tahu karapan sapi itu rentetan kulturnya, runtutan itu seperti apa kayak gitu kan Bu. Makanya mungkin Ibu akhirnya menuangkan itu dalam sebuah tulisan. Iya, dan Tapi itu pro kontra nggak sih Ibu ketika Ibu menuliskan itu? nah kuncinya sebenarnya Karena di kan riset. sensitif banget ya. Riset penelitian ya, di riset dan penelitian. Sehingga apa yang saya buat itu memang beberapa dilakukan gitu. Oleh orang-orang, oleh pemilik-pemilik sapi gitu. Dan kalau saya boleh tanya nih Bu, berdasarkan pengalaman Ibu juga riset Ibu nih, kebanyakan yang punya sapi itu orang-orang berada atau masyarakat kayak di kampung-kampung gitu Bu? Rata-rata orang berada. Nah, soalnya saya tadi ngeruntut dari makannya, terus vitamin, terus belum pijat suplemen. sapi. Pijat sapi kan ada spa spa sapi. Betul, Nah, ada. itu kan kalau kita melihat kalau seumpama yang punya orang-orang biasa itu kan nggak mungkin lah kayak gitu. Dan sapi ini kan ketika jadi ajang lomba itu kan ada perputaran uang yang cukup besar di situ ya ketika jadi juara gitu ya. Bener. Nilainya bisa sampai ratusan juta gitu. Sehingga orang ya berpikir ya nggak apa-apa lah, saya keluar modal dulu toh nanti saya dapatnya banyak gitu. Berarti Itu ini yang terjadi. tulisan ini sebenarnya bukan fiksi, tapi itu lebih ke memang pengalaman juga dan juga riset. Jadi kayak nyata, tulisan nyata gitu. Itu cuman memang sedikit saya belokkan. Iya, mungkin ada sedikit bumbu-bumbu cinta yaitu tadi. Bumbu cinta antar Artinya, sapi. iya. Karena Gitu. feel-nya itu kan menuliskan sosok seorang sapi nih di sini ya kan. Jadi sebenarnya sapi itu juga punya takdir untuk Iya. untuk suka sama lawan jenisnya. Iya. Gitu. Tapi kan kebanyakan sapi ini petarung kan Bu. Maksudnya yang untuk sapi cowok kan? Ya jadi Atau ada cewek juga? Ya memang kalau di Madura itu Sumenep ya, Sumenep itu ada dua jenis sapi gitu ya. Satunya sapi petarung, satunya itu sapi sonok, namanya itu sapi pesolek gitu ya. Jadi memang dia ya semacam model di catwalk gitu ya. Dipamerkan, dilihat dari bentuk kecantikannya. Nah saya nggak ngerti nih kalau jurinya itu menilai cantiknya sapi itu dari mana itu ketika dia jalan atau bagaimana gitu. Nah
pada suatu saat itu antara sapi sonok dan sapi petarung ini bertemu dan jatuh cinta. Gitu. Love at the first sight katanya. Cinta ada pandangan pertama, tapi sapi. Iya. Tapi Bu, pernah nggak Bu tanya ke mana pemilik sapinya itu satu hari, tapi sebelumnya ini nih Bu, kita minum dulu nih Bu. Boleh. Nah ini ada Boleh diminum. sponsor ini Bu SBY. dari Wow. SBY. Kalau Tos Ibu dulu. kayak di kafe-kafe gitu ya. Tos dulu. Diicipin dulu Bu, Oh apa iya Bu. terima kasih. Tapi pernah sempat tanya nggak sih Bu satu hari gitu dia menghabiskan uang berapa? Kan itu sebenarnya menarik kalau buat tulisan Bu. Betul. Yang pasti ratusan ribu Mbak. Juta kali, sampai juta kali ya Bu. Mungkin ya, ada beberapa mungkin ya sampai jutaan karena jamunya itu pembuat jamunya sapi itu juga nggak sembarangan. Jadi memang ada satu orang yang memang pakar lah bikin jamu khusus untuk sapi gitu. Tukang pijatnya juga nggak sembarangan, tukang pijat sapi. Wah itu. iya udah nggak mungkin kalau hanya cuma ngeluarin uang 500.000 nggak mungkin. Betul dan katanya puluhan juta dalam Iya itu satu bulan. sebenarnya sama sih kayak kita orang-orang yang punya peliharaan hewan-hewan mahal kayak gitu. Betul. Terus pada akhirnya di situ kan ada beberapa judul nih Bu ya. Salah satunya Gili Iyang. Nah ini salah satu tempat wisata di Sumeneb juga yang sekarang itu lagi hits, tapi sayangnya meski hits itu justru masyarakat luar Jawa Timur yang tahu. Kenapa Bu akhirnya memilih, atau kan memang Ibu pingin mengeksplor Gili Iyang atau memang ada kenangan yang tak terlupakan di Gili Iya. Iyang? Sebenarnya saya belum pernah ke Gili Iyang. Oke. Jadi saya mengantar teman karena saya mabuan. Duh, Karena naik kapal. minum Itu. apa Bu? Jadi ketika saya dapat cerita bahwa harus naik perahunya berjam-jam Iya, gitu 1 jam. Terus Waduh, kemudian sampai 2 jam. PP itu saya sudah pusing duluan Membayangkan ya, Bu, ya, dah saya benar. tunggu di sini aja, saya tunggu cerita gitu, nanti tolong dikirim video dan foto-foto ya. Berarti Gitu. next Ibu harus menuliskan cerita tentang Gili Gili Ketapang. ya? Oh, Gili boleh, Ketapang boleh. Gili Probolinggo. Ketapang. Nanti Ibu akan amazing dia melihatnya. Nah, sebenarnya ya itu tadi ya, kalau saya kan teman saya ke sana gitu ya. Terus saya cerita, apa sih yang menarik dari sana gitu? Katanya oksigen terbaik. Iya. Ketika kamu sedot, perbedaannya apa? Gitu, Oh iya, kamu hirup Bu, kamu sedot. gitu ya. Iya Bu, karena saya melihatnya juga ya Madura itu kan it's very 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 hot ya kan. Nah, kayaknya Sebenarnya kaya banget Mbak. Tempat wisatanya kaya. Saya pernah ditunjukkan kalau misalnya kayak di Kangean Iya, gitu iya, ya. benar. Itu pasirnya Bagus pantainya banget. luar biasa Iya, bagusnya gitu. Dan di sana itu tempat makan ikan dan sebagainya di Sumeneb terutama ya. Masih murah banget Mbak. Makanan laut tuh masih murah Iya, banget. Jadi benar. sebenarnya potensi wisata Sumeneb itu luar biasa gitu. Nah, di Gili Iyang sendiri tuh justru yang kesana itu bule. iya benar. Terus kemudian ya orang-orang yang di luar Sumeneb ya gitu yang kesana gitu. Itu mungkin yang kalau saya tanya gitu kesannya, kenapa sih orang Madura sendiri kok nggak ke Gili Iyang? Nggak ngerti mereka gitu. Padahal Apa istimewanya Gili Iyang itu apa? Padahal gitu. itu yang bikin ini ya Bu ya. Padahal mereka yang deket ya. Makanya. Terus saya juga sempat kalau ada satu pulau yang sebenarnya ini kan cuma 10 menit, jadi saya mau naik apa ya namanya Talango gitu ya. Saya sempat Tapi kesana nggak juga. sempat ditulis di sini ya Bu. belum. Itu di Hip Traveling yang yang kedua. empat. Oh ya setelah Yang ini ya. sebelum ini Mbak. Sebelum Anomali. Oh Sebelum iya. ada namanya Hip Traveling. Itu saya cerita di situ ya, di Talango itu. Talango. Oh Talango Ayo beda. kesana ya nanti ya. Telango saya tahunya. Telango. Apa? Mungkin kalau orang Madura bilangnya Telango. Iya, Telango, Bu. Iya. Heeh. Di sana itu banyak sekali rumah-rumah tua itu yang masih terjaga ya. Bangunannya. Jadi bagus banget sih saya lihat ya, bangunan-bangunan rumah tua. Terus di sana itu ada satu makam gitu ya, makam Syekh itu yang
orang kesana itu orang dari Makassar, orang dari Bali, orang dari Sumatera itu kesana gitu loh. Nah itu yang saya loh kok justru malah orang dari luar Madura ya yang antusias kesana gitu. Nah kemudian di Talango itu punya tradisi, banyak orang Talango itu yang kerja di luar Jawa, luar Talango gitu. Ini jadi cerita tentang Talango. Nah itu mereka tapi tradisinya ketika pulang harus bawa sesuatu yang untuk dipamerkan. Misalnya mobil, mobil jadi itu bentuk dari lambang kesuksesan mereka gitu. Nah ketika sudah balik lagi mereka ke tempat kerjanya ya, itu mobilnya ditinggal gitu. Jadi dulu sebelum pandemi kalau habis Lebaran itu orang-orang Surabaya terutama ya berbondong-bondong ke Talango untuk beli mobil second yang murah di sana. Karena ya jadi kayak itu ya di Talango. Jenenge namanya tuh Talango, Sumenep. Itu kita nyebrang dengan kapal sekitar 10 sampai 15 menit lah gitu. Enggak lama ya. Enggak lama ya. Berarti next kita harus ke sana, Rek. Iya, dan kita pantainya bagus, pantainya bagus juga. Jadi sebenarnya luar biasa lah di Sumenep itu ya. Jadi kalau benang merah dari si takdir kacang ini adalah bagaimana tetap mempertahankan kultur, namun ada sisi lain yang harus dibenahi. Betul. Artinya sapi ya seharusnya sapi itu diperlakukan sebagaimana sapi gitu, sebagaimana hewan gitu ya. Karena kan kalau saya melihat kalau yang sapi-sapi aduan itu mungkin terlalu diistimewakan ya karena mereka memang aset ya begitu. Ya oke nggak apa-apa itu tradisi gitu. Tetapi saya melihat mungkin dari sisi orang yang di luar Madura ya kok kayaknya agak berlebihan ya perlakuannya, mungkin seperti itu sih gitu. Jadi naluri sapi kan tetap ya dia beranak. Iya beranak dan memang gitu. Tidak sepatutnya untuk seperti itu. Iya kan? Gitu. Sebenarnya banyak banget ini yang bikin saya tanyakan, nanti kita sambung di episode kedua ya. Boleh. Jadi kita cukup di sini dulu untuk yang episode pertama bareng Budian. Tapi nanti kita di episode kedua akan membahas tentang nanti lihat aja lah ya. Tapi untuk kalian jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen dan share, dan jangan lupa dengerin podcast kita di Berita Jatim di platform Spotify. Sampai jumpa.